Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 455 membuat masalah besar. Sebagian besar dokter gigi membutuhkan kerjasama pasien karena pada mulut terdapat banyak pembuluh darah dan saraf yang bersambung pada kepala dan lidah. Saat pasien sedang dalam keadaan kejang-kejang pun sulit untuk dilakukannya operasi. Begitu ketika pisau operasi sedang berada di dalam mulut dan pasien mengejang, hanya bergerak sedikit saja pisau tersebut pasti dapat langsung menghilangkan nyawa dia. Jadi ketua pimpinan Zong tidak berani melakukan tindakan operasi dalam keadaan seperti ini. Selama dia tidak pernah menyentuh pasien ini, maka tanggung jawabnya tidak akan menjadi milik dia. Pada saat ini, dahi Vivin sudah dipenuhi dengan keringat, akan tetapi tidak memiliki cara apapun karena dia sama sekali tidak mengerti dengan bidang ini. Puluhan orang ahli yang mengelilingi pasien saja juga tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Thomas Kin masuk ke dalam rumah sakit dan mencari ruangan operasi di mana Vivin yang lain berada. Baru saja dia tiba di depan pintu ruangan, Vivin sudah berjalan keluar dan bersiap-siap mengambil obat bius untuk menyuntik pasien agar dia tenang lalu melakukan tindakan operasi. "Mengapa kamu bisa datang kemari?" Vivin menjadi kebingungan begitu melihat keberadaan Thomas Kin. "Aku dengar-dengar ada sesuatu hal yang terjadi pada tempatmu, sehingga aku pun datang untuk membantu kamu." Vivin menghela nafas, "Kamu bisa bantu apa? Untuk spesialis gigi saja aku tidak bisa, apalagi kamu." Di saat Vivin ingin mengambil obat bius, tiba-tiba beberapa sanak keluarga dari pasien pun mendobrak masuk. "Dokter gadungan, berhenti kamu." Beberapa sanak keluarga pasien ini langsung mengelilingi Vivin. Di antara mereka seorang pria paruh baya yang mengenakan kacamata pun berkata, "Aku adalah pemimpin redaksi dari CCB News. Jika hari ini kalian tidak memberi sebuah penjelasan kepada kami, aku jamin rumah sakit kalian akan menjadi topik pembicaraan pada esok hari." Seketika ekspresi wajah Vivin berubah. Sebelumnya dia sudah merasakan bahwa sanak keluarga dari pasien ini tidak semudah yang dilihat, jika tidak mengapa dalam waktu sesingkat itu sudah begitu banyak reporter yang berada di sini. Tidak menyangka dia adalah pemimpin redaksi dari CCB News. "Anda tenang terlebih dahulu, kami sedang berusaha melakukan pertolongan. Aku akan mengambil obat bius sekarang juga, mohon kalian jangan membuang-buang waktuku." Pemimpin redaksi Chu mendengus, "Menurut kamu, apakah aku dapat mempercayai kamu? Orang yang berbaring di dalam sana adalah kakak kandungku. Sebaiknya kalian cepat panggil dokter terhebat kalian di rumah sakit ini untuk menolong dia, jika tidak, hati-hati saja akan akibatnya." Thomas Kin berjalan masuk ke dalam kerumunan dan melindungi Vivin pada belakang dirinya. "Kalian tenang saja. Pasien pasti akan baik-baik saja, kami akan melakukan pertolongan saat ini juga." Pemimpin redaksi Chu berkata, "Baik. Kalian sendiri yang mengatakan ini. Jika terjadi sesuatu pada kakakku, aku pasti tidak akan memaafkan kalian." Setelah selesai berbicara, orang-orang yang berada di sisi pemimpin redaksi Chu pun langsung mengangkat kameranya untuk memotret lalu dia pun membawa masuk beberapa orang reporter untuk melakukan pencatatan. Thomas Kin juga tidak menjelaskan apapun dan langsung menarik Vivin masuk ke dalam ruangan operasi. Vivin mengerutkan keningnya dan melepaskan pegangannya. "Kakak sepupu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah membuat masalah besar. Mengapa kamu bisa berjanji pada mereka seperti itu? Saat ini pasien sudah tidak dapat diselamatkan lagi yang artinya sama saja dengan menunggu hingga ajalnya datang. Nanti bagaimana kita memberikan penjelasan kepada mereka?" Pemimpin redaksi Chu itu bukanlah orang biasa.
Bahkan pasien belum meninggal saja dia sudah mempublikasikan berita bahwa dokter dari People's Hospital membuat pasien kehilangan nyawanya dan itu juga berita yang Thomas Kin baca. Jika pasien tersebut benar-benar meninggal, berita tersebut pasti akan sangat heboh dan pada saat itu Vivin akan menjadi seorang pembunuh di People's Hospital. Thomas Kin berkata, "Jangan khawatir, bawa aku untuk melihatnya." Dr. Stranger Thomas Kin, bab 456 Aku saja. Vivin benar-benar tidak tahu harus berkata apa, memangnya kamu bisa apa? Kamu ini hanya seorang tabib. Thomas Kin sambil tersenyum berkata, kita barulah melihat sebuah harapan karena aku adalah seorang tabib. Pengobatan dunia barat memiliki sistem yang lengkap dan spesialisasi dalam pembedahan, jadi pembagian departemennya sangat terperinci. Stomatologi adalah spesialisasi stomatologi dan mungkin kita tidak mahir di spesialisasi bidang lain atau bahkan tidak tahu banyak tentangnya. Tetapi tabib itu berbeda dan tabib harus ahli dalam semua bidang. Dapat dikatakan bahwa Thomas Kin mahir dalam semua spesialisasi dalam kedokteran dunia barat, bahkan dia saja ahli dalam spesialisasi persalinan. Keahlian ini tentu tidak dapat dibandingkan dengan Vivin. Begitu dia masuk ke dalam ruangan ICU, dia pun melihat ketua pimpinan Zong dan yang lain sedang mengelilingi pasien tanpa berbuat apa-apa. Thomas Kin berkata, mohon keluar dari ruangan ini untuk orang-orang yang tidak penting. Ketua pimpinan Zong mengerutkan keningnya, siapa kamu? Vivin juga tidak memiliki cara lain ketika masalah sudah terjadi hingga pada titik ini dan dia pun hanya dapat dengan muka tebal berkata. Ini adalah kakak sepupuku, dia adalah seorang tabib di klinik. Ketua pimpinan Zong mendengus, hanya seorang tabib klinik saja sudah berani memasuki rumah sakit kami. Dokter Lin, apakah kamu sedang bermain-main? Kamu sendiri tidak dapat menyembuhkannya sehingga kamu pun dengan asal mencari seorang tabib di luar sana. Jika terjadi sesuatu kepada dia, apakah kamu dapat bertanggung jawab? Vivin dengan ekspresi gelap berkata, aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu padanya dan aku tidak perlu kamu mencemaskan hal itu. Ketua pimpinan Zong. Vivin memutar matanya, lucu sekali untuk pria dengan nyali sekecil ini bisa menjadi seorang dokter. Ketua pimpinan Zong mendengus, jika seperti itu, ayo kita keluar saja, jangan sampai kita terkena dampak dari masalah ini. Ayo. Ketua pimpinan Zong membawa beberapa dokter lainnya untuk keluar dari ruangan ICU. Karena pada saat ini mereka sudah tidak berada di tempat kejadian sehingga jika terjadi sesuatu padanya, tentu saja tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan mereka. Semua orang sudah pergi, yang tersisa hanyalah Vivin dan Thomas Kin. Ekspresi Vivin terlihat sangat buruk dan dia pun meneteskan air matanya begitu melihat keadaan pasien yang sudah sekarat. Dia benar-benar sedih karena tidak dapat menolong pasien tersebut, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab. Thomas Kin berkata, jangan menangis lagi, bantu aku siapkan peralatan untuk melakukan operasi. Vivin menghapus air matanya, kamu jangan bercanda lagi. Tidak ada satupun orang yang dapat menyembuhkan dia dan biarkan aku saja yang memikul tanggung jawab ini. Pada saat ini Vivin teringat akan Dr. Kin. Jika Dr. Kin bisa muncul di sini pada saat ini juga, pasti dia dapat menyembuhkannya. Akan tetapi karena waktu begitu singkat, sehingga dia pun tidak memiliki cara untuk menghubungi Dr. Kin dan lagi pula keadaan pasien sudah sangat sekarat yang hanya tersisa beberapa menit lagi saja untuk mereka. Thomas Kin berkata, tenang saja, aku pernah belajar akan teknik khusus, aku pasti dapat menyembuhkannya. Ucapan Thomas Kin membuat Vivin merasa adanya secercah harapan. Banyak tabib-tabib yang memiliki teknik khusus yang sangat hebat. Jika di bidang yang tepat, mungkin saja dapat menyembuhkan penyakit yang rumit dan hal ini tidak dapat dibandingkan dengan kedokteran dunia barat.
Mungkin saja Thomaskin memang memiliki sebuah teknik khusus yang dapat menyembuhkan dia dan pada saat ini dia sudah tidak memiliki cara lain lagi yang lebih baik. Vivin pun mulai membantu Thomaskin. Selain Vivin, tidak ada orang lain lagi di sini dan Thomaskin pun juga tidak akan menyembunyikan apapun lagi. Setelah dia memeriksa denyut nadi sang pasien, dia pun membuka matanya dan membuka mulutnya untuk melihat lidahnya lalu dia pun sudah tahu apa gejalanya. Semua tabib memang seperti itu yang ahli dalam semua bidang, begitu juga dengan stomatologi. Orang lain tidak berani melakukan operasi, akan tetapi tidak dengan Thomaskin. Ketika sedang menyembuhkan penyakit, tentu saja kita harus menyembuhan dari akar masalahnya terlebih dahulu, tentu saja dia harus memulainya dari bagian mulut terlebih dahulu. Dia mengangkat pasien hingga dia membentuk 45 derajat, lalu dia pun menggunakan 2 jarum, menusuk kedua ujung bibir pasien. Seketika sang pasien pun membuka mulutnya. Bersambung.